Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Ali. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas reguler 1B. Oke, baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap bangsa tersebut memiliki bahasa daerah. Dengan demikian, untuk keperluan berkomunikasi antar suku bangsa diperlukan bahasa perantara atau lingua franca. Bahasa perantara yang terpilih adalah bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui salah satu pernyataan Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga, antar desa, dan antar budaya. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan masing-masing kedalaman kesatuan kebangsaan Indonesia. Oke, saya kira itu saya yang dapat sampaikan mengenai tentang sejarah Indonesia. Dan lanjut yang kedua, saya akan mencoba mempresentasikan tentang plagiat. Plagiat. Apa itu plagiat? Definisi plagiat: pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, tulis atau teknologi, seni atau karya lainnya milik orang, institusi secara keseluruhan atau sebagian oleh seorang atau institusi tanpa melakukan fasilitas atau rujukan dengan baik dan benar. Definisi plagiat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010. Plagiat didefinisikan sebagai perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah dari pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiat. 1. Cloning. Cloning menyampaikan karya orang lain ke akademi sebagai miliknya sendiri. 2. Menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi satu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. 3. Menyalin bagian dari karya orang lain atau buku, artikel, atau sumber-sumber elektronik tanpa memberikan suatu kutipan. 4. Persekongkolan. Memberikan atau mengambil hak kepenulisan authorship kepada orang lain walaupun dengan sukarela. 5. Duplikasi publikasi sebelumnya atau autoplagaris adalah penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan citasi dan tanpa adanya hasil tambahan yang signifikan yang berguna dalam pengembangan ipteks dalam bidang tersebut. Pencegahan plagiat. 1. Membentuk komisi etik ilmiah yang beranggotakan dosen yang berintegritas dan memiliki reputasi publikasi ilmiah. Komisi ini bertugas menyusun pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat dan melakukan sosialisasi. 2. Memberikan pelatihan pada mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan tentang kode etik ilmiah dan pelanggaran kode etik ilmiah yang umum terjadi.
3. Mendorong mahasiswa atau dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan untuk menghargai karya sendiri atau orang lain. 4. Memberi sanksi tegas kepada mahasiswa, dosen, atau peneliti dan tenaga kependidikan yang melakukan plagiat. 5. Memasukkan pengetahuan tentang kode etik ilmiah dalam kurikulum pendidikan. 6. Mendorong dosen agar melakukan proses pembimbingan tugas akhir dengan serius dan benar. Oke, baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan plagiat. Cukup segitu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.